Avena Lovers. Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tombol loncengnya ya guys. Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Arif Gisel terungkap jadi tersangka kasus video syur bareng MYD. Pacar Wijin tetap mengadakan endorse. Dilansir dari banjarmasinpost.id, kasus video syur Gisela Anastasia dan Michael Yukino Budi Frites bergulir. Mantan istri Gading Martin dan MYD jadi tersangka. Meski begitu, pacar Wijaya Saputra alias Wijin itu masih eksis di Instagram. Bahkan, Gisel tak mematikan kolom komentarnya pasca ditetapkan jadi tersangka video mesum 19 detik. Gisel tetap eksis terutama menjalani endorse sejumlah produk, baik di feed maupun Instastory. Lantas, bagaimana sebenarnya kondisi Gisel? Sahabat Gisel Melanie Ricardo bahkan mengaku salut dengan respon yang diberikan mantan istri Gading Martin tersebut. Diketahui, polisi telah menetapkan Gisel sebagai tersangka kasus video syur bersama pria berinisial MYD. Gisel mengaku salah satu pemeran di video tersebut merupakan dirinya. Video tersebut diakui Gisel direkam pada tahun 2017 di salah satu hotel di Medan. 2 hari usai ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terkini Gisel dibocorkan sahabat. Melanie Ricardo mengaku baru saja melakukan Zoom bersama wanita ajang pencarian bakat tersebut. Dijelaskan Melanie Ricardo, hal ini pastinya bukan hal yang mudah bagi Gisel. Biar bagaimanapun juga, sebagai salah satu teman yang dekat dengan Gisel, aku selalu mendoakan adikku, Gisel nggak pernah putus. Tuturnya dikutip tribunjakarta.com. Melanie Ricardo lantas membocorkan isi percakapannya semalam dengan Gisel, yakni berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama, katanya. Meski begitu, ada satu hal yang membuat salut Melanie Ricardo. Hal itu mengenai respon Gisel terkait kasus yang sedang menjeratnya. Aku sangat salut, dia bilang dia nggak kecewa sama Tuhan. Dia tidak kesel, walau mungkin pasti sedih dengan hasil seperti ini, sambungnya. Melanie Ricardo salut dengan respon Gisel menghadapi kasus ini dengan tenang dan tetap mencintai Tuhan. Tetap bisa love good, tadi malam itu yang buat aku wow, kata Melanie Ricardo. Sampai tadi pagi aku masih kirimkan 3 firman Tuhan and said I love adikku, sambungnya. Melanie Ricardo mengaku pesan-pesannya dibalas Gisel dengan ucapan terima kasih. Dikatakan Melanie, Gisel merupakan orang yang menyemangatinya saat dirinya sempat kena COVID-19. Pas aku terpapar COVID-19, Gisel adalah orang yang support, kirim makan, doain aku. Ya, buat aku ini adalah momen kita sebagai sahabat bisa saling bermanfaat, sambungnya. Melanie Ricardo menyadari bahwa perasaan sedih pasti ada di dalam diri Gisel. Namun, melihat respon Gisel yang tenang, Melanie Ricardo mengaku akan selalu mendoakan yang terbaik untuk sahabatnya tersebut. Of course, dia sedih, tapi dia tidak panik, yang overthinking. Masih bisa istirahat, bisa makan. So, benar-benar berdoa untuk adikku, ucap Melanie Ricardo. Sementara, Gisel sendiri masih tetap mencari pundi-pundi uangnya. Meski Instagramnya masih berisi hujatan, Gisel tetap endorse. Lihat saja akunnya, mulai feed dan instastory-nya dipenuhi endorse. Bahkan, dia tak segan memposting endorse untuk kehamilan. Memang, Gisel Anastasia alias Gisel dikenal sebagai sosok perempuan yang mandiri dan pintar berbisnis. Endorse merupakan bagian dari sumber penghasilannya. Maklum, dengan jumlah followers 17 juta lebih, Gisel dikabarkan mematok tarif endorse berkisar 5,8 juta dalam sekali posting. Hal ini terungkap ketika ditanya oleh fotografer Yo Motret. Kira-kira di antara menyanyi dan berbisnis, mana penghasilan terbesar yang diterima oleh Gisel? Kalau mau dibandingin penghasilan nyanyi dan entrepreneur, gedean mana? Tanya Rio Motret seperti dilansir dari channel YouTube-nya. Menurut pengakuan Gisel, baik menyanyi dan bisnis semuanya punya keterkaitan satu sama lain. Semua usahanya yang masih berkembang saat ini tak lepas dari nama besarnya sebagai jebolan Indonesian Idol. Sebenarnya, apalagi lagi PSBB gini, aku lebih menggantungkan hidup di bisnis sih. Tapi sebenarnya saling terkait juga. Kalau aku nggak nyanyi juga namaku tidak dikenal, papar Gisel. Tak berhenti sampai di situ, Gisel juga bersyukur karena saat ini ia masih dipercaya oleh klien untuk melakukan endorse. Tak main-main, ternyata ia pernah meraup penghasilan ratusan juta dari endorse saja dalam sehari. Endorse juga ada aja, nggak mesti selalu berbayar, kadang membantu teman juga. Nggak pernah sampai 1 miliar sih, tertinggi ada, ya ratusan juta.
Makanya Tuhan baik sekali sama aku, ungkapnya. Bukan serakah sih, lebih ke ya udahlah, mana rezeki yang ada kita ambil, tutup Gisel. Menurut kalian bagaimana komentarnya? Lovers, tulis di kolom komentar ya, gengs.